Shalom, jemaat usia emas yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini untuk kembali Tuhan merenungkan akan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, sampai masa tua pun Engkau masih memelihara kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Urapi persiapan hamba-Mu ini supaya kami boleh menyampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu dan menjadi berkat bagi kami yang menyampaikan maupun semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita patut bersyukur bila pada hari ini kita kembali masih diberi kesempatan untuk merenungkan sedikit firman Tuhan ya. Tema pada hari ini adalah masa tua adalah masa yang paling bahagia. Kalau kita melihat di tayangan tersebut ya, kita bisa melihat orang-orang tua itu bisa tersenyum dengan lepas ya, walaupun ada yang sendiri, ada yang masih berdua ya, ada yang tinggal bersaudara, ada yang duduk di kursi roda, ada yang pakai tongkat, ada yang pakai walker ya, dan berbagai macam. Tapi kita bisa melihat senyuman-senyuman mereka yang tulus, yang penuh dengan sukacita ya. Artinya tidak sama seperti yang kita pikirkan atau masyarakat saat ini seringkali katakan ya, bahwa masa muda itu adalah masa paling bahagia dalam kehidupan ini. Benarkah? Ya, tidak salah pendapat itu. Karena di masa muda mereka itu mencapai apa yang mereka cita-citakan. Ya, mereka lulus dari TK, dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ya. Atau mereka mendapatkan sahabat pertama kali ya, bahkan mungkin pacaran pertama kali ya. Mereka memiliki satu pernikahan yang bahagia, mendapat pekerjaan pertama kali, dan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan pertama kali ya, sehingga mereka mungkin bisa menjadi orang yang berhasil atau sukses. Sebaliknya, bila kita melihat yang dikatakan masa tua, itu dikatakan masa senja, masa suram, ya, masa pensiun, masa datangnya semua penyakit. Apa benar seperti itu? Ada benarnya sih ya. Tapi coba kita melihat apa kata Alkitab. Ya, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Mazmur 92 13 sampai 16 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Orang jujur bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon cemara di Libanon. Mereka seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan dan berkembang di rumah Allah kita. Pohon yang masih berbuah di masa tua tetap hijau dan segar. Itulah buktinya bahwa Tuhan adil. Dia pembelaku, tak ada kecurangan padanya. Amin. Berbahagialah kita semua sudah membaca, mendengarkan, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mazmur 92 ini adalah mazmur yang dinyanyikan pada hari Sabat ya. Kalau kita melihat pada ayat pertama dikatakan ini dinyanyikan pada hari Sabat. Mazmur ini berbicara tentang perbedaan antara orang jahat atau fasik dengan orang yang benar. Dikatakan situ bahwa orang fasik itu bagaikan rumput yang ada di segala tempat, bertumbuh kemudian segera lenyap.
Perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa ketika orang-orang jahat ini bertumbuh seperti rumput dan semuanya ini melakukan kejahatan ini bisa berkembang seakan-akan berkembang, tapi pertumbuhan mereka itu hanyalah akan berakhir dalam penghancuran untuk selama-lamanya, ya. Coba kita melihat pada ayat yang ke-8 dari Mazmur 92 ini dikatakan, boleh jadi orang durhaka tumbuh subur seperti rumput, dan orang jahat bertambah kaya dan makmur. Namun mereka akan dibinasakan sama sekali. Ya. Jadi ini satu hal, satu fakta yang cukup mengejutkan, ya, bahwa keberhasilan seseorang itu belum tentu langgeng. Katakan pada ayat 8 tadi, boleh jadi orang durhaka, orang jahat itu tumbuh subur seperti rumput. Orang jahat bisa bertambah kaya dan bertambah makmur. Kelihatannya mereka itu kaya dan makmur, tapi dikatakan mereka itu akan dibinasakan sama sekali. Sebaliknya, orang benar itu bagaikan pohon kurma dan pohon aras di Lebanon. Jadi ini merupakan satu hal yang cukup menarik untuk kita pelajari. Mengapa kok pemazmur ini menggambarkan orang benar itu bagaikan pohon kurma dan pohon aras. Ya. Dua macam pohon ini dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan keadaan dari orang yang benar. Mengapa? Karena dua pohon ini mempunyai sifat yang sangat luar biasa. Orang benar dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon kurma, dikatakan. Ya, ini merupakan gambar dari pohon kurma, ya. Jadi ketika kita melihat dari gambar ini, tumbuhnya di mana itu? Ya, di padang gurun. Kita tahu padang gurun itu adalah satu tempat yang cuacanya itu ekstrim, malam dingin, ya, siang panas, ya. Maka itu tidak heran kalau banyak jemaah yang Islam, ya, menunaikan ibadah haji, banyak yang meninggal karena memang perbedaan dingin dan panasnya itu luar biasa, ya. Kalau fisiknya tidak bagus, ya bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Tapi dikatakan di sini, ya, pohon kurma ini pohon yang tahan terhadap segala cuaca. Ya. Kita melihat dari gambar itu, ya, ini bisa tumbuh lurus mencapai 10-20 meter, ada yang lebih bahkan. Ya. Dan hampir semua bagian pohon ini, ya, buah tentunya pasti. Ya. Daun, batang, hampir semuanya ini bermanfaat bagi umat manusia, ya. Artinya apa? Artinya pohon kurma ini adalah satu pohon yang sangat sangat berguna, ya. Dia bisa digunakan, bisa dipakai minyaknya, ya, diolah menjadi minyak, kemudian bisa dijadikan juga obat. Ya, daun-daun yang muda itu bisa dijadikan sayur dan berbagai macam manfaatnya. Ya, semuanya ini merupakan satu lambang atau kondisi kemakmuran, kebahagiaan orang-orang yang hidupnya itu benar. Orang benar sih tentunya orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau melakukan perintah Tuhan, orang yang menjalani dan menghidupi firman Tuhan. Tapi dikatakan sebaliknya, bahwa orang fasik itu akan ditebang, tetapi orang benar akan tumbuh subur. Ya. Nah, kalau kita mempelajari pada poin yang kedua, ya, gambaran yang kedua dari pemazmur ini, orang benar juga digambarkan sebagai pohon aras. Ya. Ayat yang ke-13 tadi sudah kita bacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan
akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya. Jadi pohon aras ini merupakan sejenis pohon jati yang tumbuh di Libanon. Kayunya ini berbau harum, ya. Awet, kuat, tidak dapat rusak. Dia bisa tetap hidup dalam suhu minus 25 derajat. Artinya walaupun di tengah-tengah hujan salju sampai minus 28 derajat, 25 derajat, ini masih bisa tumbuh. Ya, kalau kita melihat gambarnya lagi itu batangnya besar, tinggi, ya, dan sampai 60 meter, ya, kokoh dan umurnya panjang sampai 1000 tahun bahkan lebih. Ya. Kalau kita melihat dalam Alkitab, Raja Salomo ini membeli kayu aras ini untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Ya. Jadi pohon aras ini memberikan satu gambaran kepada kita ini mengenai satu keagungan, stabilitas, daya tahan, ya, dia tidak mudah rusak. Jadi walaupun terkena cuaca, kena badai segala macam, kalau umurnya bisa sampai 1000 tahun, berarti ini ya tahan terhadap segala macam cuaca. Itulah gambarannya yang digambarkan oleh pemazmur bagi orang-orang yang benar. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam Mazmur 92 ini, pemazmur ini menyatakan siapa sih orang benar itu. Ya, seperti kita baca tadi ya, bahwa orang benar ini akan bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya. Ada pertumbuhan dalam kehidupan rohaninya. Ada tanda-tanda bahwa dia itu memang sudah lahir baru. Ya. Jadi kalau kita melihat ya, bagaimana mereka ini ditanam, ya, kita bisa melihat dalam ayat yang ke-14 tadi, mereka seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan dan berkembang di rumah Allah kita. Luar biasa, ya. Sudah kita pelajari bagaimana manfaat dari pohon kurma, bagaimana manfaat dari pohon aras ini. Ditanamnya digambarkan lagi seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa melihatnya. Ya. Mengapa kok pemazmur ini menggambarkan di rumah Tuhan? Ya kalau orang benar ya tempatnya pasti di rumah Tuhan. Kalau bibitnya benar, tempatnya benar, ini akan bertunas ya di pelataran Allah kita. Itu terjemahan baru mengatakan seperti itu. Mereka orang benar mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Setia bersekutu, setia melayani Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil mereka. Ya. Karena itu oleh pemazmur dilanjutkan pada ayat 15 dikatakan, pohon yang masih berbuah di masa tua tetap hijau dan segar. Kalau terjemahan baru dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya. Inilah kehidupan dari orang yang benar. Mereka akan terus-menerus memberikan buah hasil kebenaran dari dalam kehidupan mereka. Bahkan orang itu akan menyaksikan, ya, akan menyaksikan dari kehidupan mereka ini, ya, bahwa inilah buktinya bahwa Tuhan itu adil. Dia pembelaku, tak ada kecurangan padanya. Ya, luar biasa ya. Orang yang hidupnya benar ini bisa menjadi bukti bagi orang lain bahwa Tuhan itu adil bekerja dalam kehidupannya. Ya. Dalam terjemahan baru dikatakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku tidak ada kecurangan padanya.
Jadi orang benar atau orang yang jujur itu dapat menyaksikan pengalaman hidup pribadinya bahwa Tuhan itu adil. Dia yang menjadi pembela yang setia. Ya, tidak seperti manusia yang penuh dengan tipu muslihat. Seperti kita melihat ya satu kisah nyata dari kehidupan Leonard Dunlop ya. Sekalipun Leonard Dunlop ini baru berusia ya, baru dalam tanda petik berusia 94 tahun. Tapi pikirannya masih tajam. Senyumnya masih lebar dan kecintaannya yang meluap-luap kepada Tuhan Yesus itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Jadi bukan hal yang aneh ya kalau dia ini sering terlihat duduk-duduk bersama anak muda, bersama anak-anak yang masih kecil ya. Dia selalu terlibat dalam hampir semua kegiatan yang ada di gereja. Dia membawa satu semangat serta sukacita bagi banyak orang dengan juk-juknya, dengan lelucon, menceritakan pengalamannya, kesaksiannya ya. Nah, seperti pelari yang sangat kuat, dia berlari dengan cepat melewati garis akhir ya. Demikian juga kehidupan dari Leonard Dunlop ini ya, meninggalnya secara mendadak ini sangat membuat orang terkejut. Energi dan gairahnya masih begitu meluap-luap sehingga beberapa hari dia sebelum wafat ia baru saja menyelesaikan pelatihan sepanjang 16 minggu ya. 16 minggu kurang lebih 4,5 bulan ya, tentang pelayanan pekabaran Injil kepada orang-orang di berbagai belahan dunia. Dia baru menyelesaikan itu ya, baru lulus, tapi beberapa hari kemudian dia meninggal. Jadi kehidupan Leonard Dunlop ini yang boleh dikatakan dia berbuah lebat dan memuliakan Allah, ini menggambarkan apa yang sudah kita baca dalam Mazmur 92, 13, 16 tadi. Mazmur ini melukiskan bagaimana orang-orang yang hidupnya itu berakar. Ya. Tentunya pohon kurma dan pohon aris ini punya akar. Berakar dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kalau dia berakar dalam hubungan yang benar dengan Allah, dia pasti akan bertunas, berbunga, dan akhirnya berbuah. Ya. Inilah satu hal yang luar biasa ya. Dua pohon ini digambarkan masing-masing, yang pertama dinilai dari buahnya, yang kedua dari kayunya. Jadi kita melihat di sini bahwa orang yang benar ini ya, orang yang benar ini diilustrasikan oleh pemazmur ini, hidupnya itu penuh dengan satu kesegaran, kemakmuran, dan hidupnya ini bermanfaat bagi orang banyak ya. Kita patut bersyukur dan bersukacita ketika melihat buah-buah kasih, kerelaannya berbagi, kesukaannya menolong orang, kerinduannya membawa orang pada Kristus, itu bertumbuh secara alami dalam kehidupannya ya. Bahkan mereka yang mungkin dianggap sudah lanjut usia atau kawaan tidak pernah terlambat untuk berakar dan berbuah ya. Contohnya hidup Leonard ini, dia kuat berakar dalam Allah melalui Yesus, dan hidupnya bisa menjadi kesaksian tentang buah-buah kebaikan Allah dalam kehidupannya. Hidup kita pun juga bisa demikian ya. Kita sebagai orang Kristen yang notabene adalah orang-orang yang benar, itu patut bersyukur pada Allah. Karena apa? Karena Tuhan sudah melimpahkan berkat-berkatnya kepada kita. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari, ketika kita sebagai orang benar, Tuhan sudah melimpahkan berkat-berkatnya kepada kita. Dan Tuhan menjadikan hidup kita ini penuh dengan kemenangan dan kegembiraan. Ya. Artinya apa? Dalam gambaran dari pemazmur tadi katakan, hal itu diumpamakan seperti pohon kurma yang bertunas. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, ya seperti pohon-pohon tadi,
menghadapi badai, angin keras, salju, dingin, ya, panas, tekanan, ya. Dikatakan Tuhan memberikan kekuatan seperti pohon aras dan pohon kurma ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang benarnya menghadapi tantangan-tantangan zaman ini, ya. Jadi hal itu diumpamakan seperti tumbuh suburnya pohon aras ini, ya. Kalau dia bisa usia sampai 1000 tahun, wah itu luar biasa. Berarti terhadap gempa, badai, topan, hujan, segala macam, salju pun dia tahan, ya. Dan kita melihat bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang setia, ya. Dia akan melihara umatnya sampai masa tuanya. Hal itu diumpamakan, tadi dikatakan bahwa sampai masa tua pun dia ini tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya apa? Artinya usia itu cuma angka, ya. Kekuatannya masih luar biasa, ya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, ya, Kaleb itu usia 80 tahun, kurang lebih usia 80 tahun ketika dia mendapatkan tanah yang sudah dimintanya menjadi warisannya, ya. Untuk mendapatkan tanah itu usia 80 tahun dia masih berperang dan dia menang, ya. Artinya apa? Tuhan menyatakan bahwa sampai usia tua pun dikatakan kekuatannya tidak berkurang. Luar biasa, ya. Luar biasa. Ini adalah kehidupan orang-orang yang benar. Tuhan tetap memelihara kita sampai masa tua, ya. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, ya, dikatakan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Ya, saya bacakan aja, ya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kamu tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari, ya. Ini mungkin ketelisut slide-nya, ya, tapi bisa dibaca sendiri, ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, dikatakan. Meskipun manusia lahir ya kami ini merosot, batinia kami ini diperbarui dari hari ke hari. Ini yang luar biasa, ya, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat sekarang, ya, mengapa kok seperti tema kita ini dikatakan bahwa masa tua itu adalah masa yang paling bahagia, ya. Yang pertama alasannya adalah karena masa tua itu adalah karunia Tuhan yang tertinggi bagi umat manusia, ya. Karunia yang tertinggi. Karena apa? Tidak semua orang bisa mencapai usia lanjut, ya. Tidak semua orang, ya. Kalau kita pergi ke tempat pemakaman sukun, ya, kita bisa melihat di situ usia-usia mereka di batu nisannya itu ada yang baru sehari lahir, ada yang pada hari kelahirannya juga itu hari meninggalnya, ada yang masih belasan tahun, puluhan tahun, 20, 30, ya, itu sudah meninggal. Oleh karena itu, mengapa kita patut berbahagia? Karena masa tua ini adalah karunia Tuhan yang tertinggi bagi manusia untuk hidup di dunia, ya. Karunia yang lebih tinggi lagi adalah karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Kita coba membaca ayatnya di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 dan 16 dalam bahasa Indonesia masa kini, ya. Mazmur 91 ayat 14 dan 16. Demikian firman Tuhan.
Kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan. Yang mengakui aku akan kulindungi. Dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Ya. Orang yang mencintai Tuhan dikatakan dia akan diselamatkan. Orang yang mengakui Tuhan dikatakan akan dilindungi Tuhan. Dia akan dipuaskan dengan umur panjang. Kapan Tuhan memuaskan? Ketika dia mencapai usia yang lanjut, dikatakan. Nah, kalau kita melihat lagi alasan yang kedua mengapa masa tua adalah masa yang paling bahagia, ya, kita melihat dari yang kedua di sini bahwa masa tua ini, ya, merupakan puncak kebijaksanaan. Jadi masa tua ini merupakan puncak kebijaksanaan dari manusia. Karena apa? Dia syarat dengan pengalaman hidup, ya. Dengan pengalaman hidup ini, dengan kebijaksanaan ini membuat hidupnya itu lebih santai untuk menghadapi masalah dibandingkan orang-orang muda yang mudah stres menghadapi masalah. Ya. Kalau kita melihat orang-orang sudah lanjut, ketika kita berkonsultasi dengan mereka, ya, kita menceritakan pergumulan hidup kita mungkin sewaktu muda kepada mereka, mereka akan mendengarkan dengan seksama. Ya. Kemudian tidak cepat memberikan jawaban. Ketika kita tanya, akan berpikir sejenak, merenung sejenak, baru menjawab. Mengapa? Karena pengalaman mereka itu banyak sekali, syarat dengan pengalaman. Jadi kalau ada satu permasalahan, tidak langsung jawabnya hanya A, tapi mereka berusaha melihat dari sudut samping, dari sudut belakang, dari atas, dari bawah, ya, semua sudut dipertimbangkan, barulah mereka ini menjawab dengan pengalaman-pengalaman yang mereka pelajari. Teristimewa mereka-mereka yang sudah mendalam dalam Alkitab. Nasihatnya itu sangat-sangat berguna bagi kita. Ya, makanya jangan sungkan kalau kita mendapatkan persoalan yang tidak dapat kita atasi, tanya kepada gembala, kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Mereka punya pandangan yang mungkin tidak pernah kita terpikirkan. Ya. Karena di masa tua ini dikatakan puncak kebijaksanaan. Jadi kalau mereka itu menghadapi masalah-masalah hidup, mereka tidak kalut, tidak stres seperti orang muda, kuatnya kuat, ya, orang muda ini, tetapi dalam segi pengalaman mereka kalah dengan orang tua, ya. Karena itu dalam Amsal 20:29 dikatakan orang muda itu memang dikagumi karena kekuatannya, tetapi orang tua dihormati karena ubannya, ya. Dalam hal ini bukan karena rambutnya putih terus dihormati, bukan, ya, maksudnya dihormati karena ubannya ini dalam arti dihormati karena mereka ini adalah orang-orang yang bijaksana, ya, dalam memberikan nasihat. Mereka ini nasihatnya sangat berguna bagi kita, ya. Bahkan itu seringkali merupakan satu jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan, ya. Nah, alasan yang ketiga kalau kita melihat masa tua ini adalah waktu untuk mensyukuri apa yang sudah dicapai selama ini, ya. Bukan lagi waktunya untuk menggapai target seperti di masa muda, ya. Jadi masa tua ini adalah masa yang paling bahagia. Karena apa? Waktunya kita tuh mensyukuri apa yang sudah kita capai, kerja keras kita selama ini tuh kita akan nikmati di masa tua, ya. Kita tidak lagi diuber-uber target harus punya rumah, harus punya kendaraan, harus punya ini dan itu, ya. Dan masa tua itu merupakan masa pensiun, ya.
anak-anak biasanya sudah mandiri, ya. Masanya kita bermain-main dengan cucu, ya. Bukan saatnya dibebani dengan rutinitas merawat cucu, ya. Ini seringkali karena kecintaan dari orang tua, ya, kepada cucunya, akhirnya menggantikan peran orang tuanya sendiri, ya. Dia bertindak sebagai oma, opa, mbah, ya, kakung. Untuk apa? Untuk menjadi orang tua dari cucunya. Nah, padahal cucu ini masih lincah, sedangkan orang tua kebanyakan sudah mulai melambat gerakannya, ya. Jangan kita kembali lagi harus merawat mereka, merawat cucu, ya, itu tanggung jawabnya anak. Dan masa tua itu dikatakan kita memiliki lebih banyak waktu, ya. Waktu ini kita punya lebih banyak, jadi artinya kita bisa gunakan masa tua ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah menjadi hobi kita, ya. Kalau hobi kita membaca Alkitab, ya kita mendapatkan kesempatan yang banyak untuk membaca Alkitab. Kalau kita hobinya melayani Tuhan, di situ kita punya banyak waktu untuk melayani Tuhan, ya. Karena dikatakan tadi sudah masa pensiun, kita sudah tidak terikat lagi akan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, ya. Dan kalau kita melihat dalam selanjutnya, ya, kita melihat tadi selanjutnya, selain kita memiliki banyak waktu, ya, dikatakan yang keenam, masa tua ini adalah masa Tuhan menggendong kita, ya. Artinya apa? Ini masa hidup kita itu makin dekat, makin intim dengan Tuhan. Keselamatan, ya, kebahagiaan kekal itu makin dekat kepada kita, ya. Karena kalau kita baca dalam Yesaya 46 ayat yang keempat dikatakan itu, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita renungkan, bahwa Tuhan menggendong kita pada masa muda. Tuhan menggendong kita pada masa tua, ya. Seorang oma, opa, ketika dia mau mencurahkan kasih sayangnya kepada cucunya, apa yang dilakukan? Selalu dipegang, diangkat, digendong, ya, disun, ya. Kenapa? Itu merupakan satu ungkapan kasih yang begitu besar kepada cucunya. Demikian juga ayat di Yesaya ini mengatakan, pada masa tua kasih Tuhan kepada kita ini melebihi besar, ya. Kenapa? Tuhan melihat ini adalah anakku yang setia sejak masa kecilnya, sejak masa mudanya. Dia sudah terbukti melalui tahun-tahun yang sudah dilampaui, dia tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan menghargai itu. Tuhan memberikan reward untuk itu. Makanya dikatakan ketika masa tuanya, seandainya badannya lemah, tak berdaya, itu Tuhan yang menggendong dia. Artinya tidak Tuhan biarkan, ya. Jadi masa tuanya masa penggenapan seluruh janji-janji Tuhan kepada kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan kita itu yang setia kepada kita, ya. Sekarang bagaimana cara kita melihat, ya, atau bagaimana agar kita ini bisa memiliki masa tua yang berbahagia, ya.
Bagaimana caranya? Ya tentunya cara hidup kita di masa muda, mulai kecil dan masa muda, itu merupakan satu investasi yang kita lakukan untuk masa tua kita. Di masa muda kita rajin bekerja, kita rajin berolahraga, kita menjaga pola hidup, kita menjaga pola makan kita, istirahat kita, ya. Kita memperdalam pengetahuan kita tentang Allah dengan rajin beribadah, mendengarkan PA, membaca Alkitab dengan tekun, ya, diskusi dalam kelompok kecil, melayani Tuhan dalam berbagai bidang yang kita bisa lakukan, ya. Semua itu manfaatnya akan kita terima pada waktu masa tua, ya. Walaupun dalam masa-masa itu pun kita sudah menikmati, tapi teristimewa pada masa tua itu seperti kita panen apa yang kita lakukan. Ya, katakanlah kita rajin berolahraga, ya, dibandingkan teman kita yang usianya sama, tapi dia tidak pernah berolahraga. Kita mungkin masih bisa lari atau berenang 1 jam, ya. Teman kita sudah tidak bisa, karena apa? Dia tidak melakukan itu mulai muda. Makanya dikatakan cara hidup di masa muda itu merupakan suatu investasi kita di masa tua. Mungkin di antara kita mengatakan, wah ini sudah terlambat untuk memperbaiki, saya sudah tua, gimana saya bisa memperbaiki? Ya, saya katakan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Lebih baik terlambat daripada tidak memulai. Saya pernah melihat satu video, ya, seorang guru senam. Dia itu sudah usia 90 tahun lebih, ya, dikatakan ini guru senam yang tertua di dunia, ya. Kapan dia mulai belajar senam? Usia 60 tahun dia baru belajar, ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu. Kenapa? Bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Apalagi kalau kita hidup benar dan kita melakukan agar tubuh kita sehat, kesehatan ini kita gunakan untuk melayani Tuhan, ya, maka tidak ada satu perkara yang mustahil, ya. Jadi marilah kita belajar hidup bijaksana sejak kita muda. Kalaupun saat ini kita sudah dalam usia lanjut, dalam usia tua, ya, jangan berkecil hati, karena kita memiliki Tuhan yang besar, ya. Semakin kita merasa diri ini kecil, semakin kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu makin besar. Semakin kita mengandalkan kekuatan kita, semakin kita melihat Tuhan itu kecil, ya. Karena itu marilah kita menikmati setiap musim dalam kehidupan kita. Masa kecil, ya, dikatakan masa kecil bahagia, masa muda lebih bahagia, masa tua paling bahagia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan, bila Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu memelihara kehidupan kami, mulai masa kami dalam kandungan sampai masa tua kami. Engkau sudah berjanji Tuhan untuk melindungi dan menjaga, memberkati dan menjadikan kami orang-orang yang berhasil. Satu Tuhan yang Kau minta dari kehidupan kami, yaitu hidup kami harus benar di hadapan Engkau. Bantulah kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu ini, menjaga kehidupan kami, menjaga kesucian hidup kami, menjaga pikiran kami, menjaga fokus hidup kami, dan prioritas kami hanya kepada Engkau. Berkati Tuhan untuk semua jemaat usia emas yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu selalu tepati. Janji-Mu dan Engkau setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mohon berkat-Mu untuk semua yang sudah mengikuti ibadah usia emas ini. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai jumpa lagi pada ibadah usia emas mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.